Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutama kami hormatkan kepada Bapak Mahendra selaku dosen pembimbing bahasa Indonesia. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Kalimat dan Kalimat Efektif. Di sini saya Vinka Nurmalasari sebagai moderator, Siti Rahayu Andriani sebagai pemateri 3, Nuris Isa sebagai pemateri 1, dan Siti Mutmainah sebagai materi 2. Untuk Nuris Isa dipersilakan. Terima kasih. Saya Nuris Isa, NIM 211D10400 akan mempresentasikan materi yang pertama mengenai pengertian kalimat dan kalimat efektif. Pengertian kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Berarti kalimat merupakan satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan, berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan, dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat efektif merupakan kata yang disusun rapi memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh si pembaca. Syarat kalimat efektif. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Jadi, si pembaca atau si pendengar mudah memahaminya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Berarti di sini kalimat yang mempunyai makna, arti, dan manfaat bagi pembacanya. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Sistematis yaitu urutannya tidak membuat pusing dan sesuai dengan susunan yang telah ditentukan. Bertele-tele maksudnya kalimat yang tidak terlalu banyak menghamburkan kata yang seharusnya tidak perlu dimasukkan atau mengalami makna ganda. Sekian, dilanjutkan pemateri kedua. Baik, terima kasih. Saya pemateri kedua dengan nama Siti Mutmainah, NIM 211D10408. Ciri-ciri kalimat efektif. A. Kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah
imbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperhatikan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri yang memiliki kesepadanan struktur. 1. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata di depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. 2. Tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. 3. Beberapa kata penghubung intra kalimat. B. Kepararelan bentuk. Yang dimaksud dengan kepararelan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya juga verba. Begitu juga dengan nomina. C. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan pada induk kalimatnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Menghindari unsur yang sama dalam majemuk. 2. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. 3. Menghindari penjamakan pada kata jamak. D. Kecermatan. Kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat. Antara lain, 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. 2. Membuat urutan yang bertahap. 3. Melakukan pengulangan kata. 4. Melakukan pertentangan terhadap yang ditonjolkan. 5. Menggunakan partikel penekanan, penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. F. Kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri kalimat padu. 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. 2. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus agen plus verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. 3. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja, transiti, dan objek penderita. G. Kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah EBI. Sekian, lanjut kepada pemateri ketiga. Baik, saya Siti Rahayu Andriani dengan NIM 211D 10399 sebagai pemateri ketiga. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Subjek adalah unsur yang membentuk kalimat utuh dan sempurna. Fungsi subjek sendiri yaitu membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk, memperluas makna, menjadi pokok pikiran, gaskan makna, memperjelas pikiran ungkapan, yang terakhir membentuk kesatuan pikiran. Ciri subjek sendiri yaitu yang pertama jawaban apa atau siapa, yang kedua didahului kata bahwa, yang ketiga berupa kata atau frasa benda, yang keempat disertai dengan kata ini atau itu, yang terakhir kata sifat didahului kata si atau sang. Contoh, si cantik, si hitam, dan sang perkasa. Predikat adalah bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata nomina. Ciri-ciri predikat sendiri yaitu yang pertama, predikat merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Yang kedua, predikat dapat diikuti dengan keterangan aspek. Keterangan aspek yaitu akan, sesudah, sedang, hampir, selalu. Dan keterangan modalitas. Keterangan modalitas yakni seharusnya, seyogyanya, mesti, sebaiknya, selayaknya. Yang ketiga,
Predikat tidak didahului kata yang karena fungsinya bisa berubah menjadi perluasan subjek. Yang terakhir, predikat bisa diikuti dengan kata yakni, yaitu, adalah, ialah. Fungsi predikat yaitu yang pertama, memperjelas gagasan yang diungkapkan dengan menunjukkan kejelasan makna kalimat. Kedua, membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, dan kalimat majemuk. Yang ketiga, penegasan makna. Yang terakhir, membentuk kesatuan pikiran. Objek. Objek adalah bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran. Biasanya berupa nomina. Ciri objek yaitu yang pertama hanya berupa kata benda atau nomina, yang kedua tidak didahului oleh preposisi atau kata depan, yang ketiga mengikuti secara langsung di belakang predikat transitif, yang terakhir merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang posisinya berada di belakang predikat transitif. Fungsi objek yaitu 1. Memperjelas makna kalimat, yang kedua melengkapi kelengkapan dan kesatuan pikiran, yang ketiga membentuk kalimat dasar pada kalimat predikat transitif. Keterangan. Keterangan adalah kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, dan sebab akibat. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Contoh keterangan waktu yakni pagi, siang, sore, malam, lusa, besok, kemarin. Contoh keterangan tempat yakni pasar, sekolah, rumah, sawah, dan lain sebagainya. Contoh keterangan sebab akibat yakni Nabila terjatuh karena Doni mendorongnya dari belakang. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih pada pemateri dari kelompok 9. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Sekian dari kelompok 9, saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.